Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Kita semuanya diberkati Tuhan pada hari ini, amin. Kita percaya hari ini semuanya luar biasa. Walaupun hari ini kita tidak dapat beribadah bersama, tetapi kita percaya bahwa kasih Tuhan Yesus tidak membatasi ruang dan waktu. Kita percaya juga pada hari ini ada lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Di saat kita datang dengan penuh sukacita, di saat kita datang dengan penuh pengharapan di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini, kita percaya ada mujizat terjadi, ada pemulihan terjadi bagi setiap kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita berikan fellowship yang ada di kiri kananmu. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh ucapan syukur pada hari ini. Yeah. Oh. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita, sebab Tuhan Dia baik, Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yes. Mari masuk gerbang, katakan masuk gerbangmu Tuhan. Halamannya dengan penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya bersukacita, sebab Tuhan Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa selama-lamanya, Dia baik. Oh. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, 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 amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau luar biasa. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang luar biasa yang menyertai setiap langkah kami Tuhan. Dengan apa kami balas selain kami datang memuji dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu. Walau kami tidak dapat bertatap muka, kami tidak dapat bersama, tetapi kami tahu Tuhan. Kuasa Tuhan luar biasa, kuasa Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Tidak terbatas Tuhan, lawatan Tuhan terjadi dimanapun kami berada pagi hari ini.
Dimanapun kami berada pagi hari, di saat kami memberikan hati kami, di saat kami sungguh datang di hadapan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap kami, dan kami diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Yesus mengalir bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kasih Yesus mengalir bagi setiap kami yang rindu dan haus akan kuasa-Mu, yang rindu dan haus akan lawatan-Mu ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa, ini kami umat-Mu. Ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami membawa persembahan kami, korban syukur kami, pujian dan pengagungan kami di hadapan-Mu. Sebelum kami ada di hadirat Tuhan, sebelum kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu, kuduskan setiap kami, tahirkan kami, ampuni kami dari segala kesalahan kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa, Yesus Kristus Juru Selamat dalam hidup kami. Oh rabakarabaya rabaya 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 seni. Irabala bala 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 bala. Yesus. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Ibadah ini kami bawa di hadapan-Mu. Kami belajar Tuhan membawa yang terbaik Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih buat kesempatan satu hari yang Tuhan masih percayakan kami untuk dapat datang di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya, biarlah ibadah ini menjadi kesukaan bagi-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku meragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus, kami percaya Tuhan Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Dengan imanmu katakan, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami pujikan, kami pujikan, haleluya, haleluya. Meninggikan Kau, memuliakan Kau Allah yang perkasa, Engkau Raja damai, haleluya. Haleluya. Rabaya 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 rabaya
ya sedih. Bala 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 bala. Sikira bala 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 bala. Yesus, Yesus. Oh rabakara baya rabaya rabaya rabaya. Ira bala 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 bala. Yesus. Oh rabakara baya rabaya. Ira bala bala baya rabaya rabakara baya. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Engkau Allah yang peduli bagi setiap kami. Yes. Persoalan yang kita alami, namun satu yang dia pinta, agar biar kami tetap percaya, biar tetap kami percaya mujizat terjadi dalam hidup kami. Dia mengerti. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang melihat setiap tangan kami. Yes. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Yes. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sorakan haleluya. Yes. Woo. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan Yesus. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dengan senap hatimu. Namun satu yang dia pinta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengerti dalam setiap langkah kami. Allah yang mengerti apa menjadi pergumulan dalam hidup kami. Oh rabakarabaya rabakarabaya sikirararabaya syedi.
Shikirabaya karabaya rabakarabaya. Biarkan hati kami tetap percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Biar kami tetap berdiri dengan iman kami, Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Oh rabakarabaya 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 rabaya 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 rabaya. Shikirabala bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Ora bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Biarkan roh kami berbicara di hadapan-Mu. Biarkan kami berdoa di hadapan-Mu. Biarkan jiwa kami memuji. Biarkan jiwa kami menyembah-Mu, Yesus. Ora bakarabaya rabakarabaya rabaya 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 sandi. Ora bala 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 bakarabaya rabaya 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 sandi. Yesus. Yesus. Bapa, pegang setiap tangan kami. Bapa, pegang setiap tangan kami. Tuhan, peluk erat kami. Dimanapun kami berada malam hari ini, pagi hari ini. Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan bagi kami. Ora bakarabaya rabaya rabaya rabaya. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kira rabaya 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 rabaya. Yes. Kami pujikan, kami pujikan. Ora bakarabaya rabaya rabaya. Yes. Dengan apa kami balas Tuhan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami? Dengan apa kami balas segala pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam setiap langkah kami? Hanya melalui pujian, pengagungan yang kami bawa di hadapan-Mu. Itu yang dapat kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan, Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada. Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Allah yang kami sembah, Allah yang berkas, Allah yang dahsyat. Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini pengagungan kami, ini penyembahan kami di hadapan-Mu. Biar itu menjadi dupa harum di hadapan-Mu Bapa. Lebih lagi kami bersorak-sorai meninggikan Engkau. Sebab kami percaya hanya Yesus yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji nama-Mu yang mulia. Yang lebih lagi bersorak-sorai meninggikan nama Yesus bersama dengan saya katakan, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan kita luar biasa. Amin. Coba lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Allah kita luar biasa. Amin. Biarlah kita bangkit pada hari ini, kita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita. Haleluya. Serukan nama Yesus, mari maju, maju, nyatakan
Hari ini kita buat iblis gemetar. Kita buat kalahkan. Yes. Kuasa namanya, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bangkit suka namanya. Mari maju, maju, nyatakan, katakan iblis kita buat gemetar. Angkat tanganmu, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, nama Yesus, tembus. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Woo! Nama Yesus, amin. Semua musuh. Nama Yesus, yes. Nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Nama Yesus, kota benteng. Nama Yesus, nama Yesus, sembahus. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Woo! Yeah! Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan. Apa? Para penanggung kita oleh. Mari lambaikan tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Yes. Oleh kesaksian. Sama-sama katakan iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah. Oleh darah. Oleh. Kami bersukacita Tuhan Yesus. Kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasa
haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu yang menjadi rema dalam hidup kami. Firman-Mu pelita dalam setiap langkah kami. Biarlah firman itu Tuhan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kami Bapa. Engkau juga Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang menabur firman-Mu. Pengurapan Tuhan turun buat hamba-Mu ya Bapa. Ini kami umat-Mu Tuhan. Dan kami persiapkan hati kami dan hidup kami untuk menerima firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Kami buka hati kami untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di saya undang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru.
Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Halo Bapak Ibu, kembali bertemu dengan Pak Gembala pada hari ini, hari yang diberkati Tuhan, pada hari Minggu yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh beribadah walaupun melalui live streaming hari ini. Kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Baik jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, hamba-hamba-Mu, dimanapun saja saat ini mereka berada, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan menjadi berkat bagi kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita percaya sama-sama, katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semua ini menjadi berkat buat kita. Amin. Saya tahu firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah pengharapan kita. Firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita semuanya. Puji Tuhan. Apapun yang kita alami hari-hari ini, satu hal saya tahu, Roh Tuhan yang hidup dalam kita, firman yang terus bergema dalam hidup kita, akan membuat kita tetap kuat dan terus maju bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita sedang memasuki new normal seperti yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Dan ada 3 hal protokol kesehatan, sedikitnya 3 hal protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah kepada kita semuanya. Yaitu yang pertama adalah cucilah tangan dengan bersih. Amin Bapak Ibu. Jadi tangan harus dicuci bersih. Yang kedua, pakailah masker selalu kalau kita keluar ke rumah khususnya. Kemanapun kita keluar dari rumah harus pakai masker. Amin Bapak Ibu. Supaya kita boleh terhindar dari orang-orang di sekitar kita yang terjangkit virus COVID-19 khususnya. Lalu yang ketiga, yaitu social distancing atau physical distancing, yaitu jaga jarak satu dengan yang lain Bapak Ibu. Kecuali kita di rumah, suami istri, anak-anak, tidak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita di luar ya, di jalan-jalan, di pekerjaan, kita harus jaga jarak. Lebih kurang 1-2 meter. Supaya apa? Supaya tidak tertular dengan mudah kalau ada seseorang di antara kita yang dekat dengan kita kena virus COVID-19. Nah, 3 hal ini Bapak Ibu, walaupun ini secara jasmani atau secara protokol yang disampaikan oleh pemerintah, tapi mari kita belajar, ada makna rohani dalam hidup kita Bapak Ibu. Ketiga hal ini mempunyai makna rohani. Yang pertama tadi, yaitu mencuci tangan dengan bersih. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Apa yang dimaksud dengan tangan yang bersih secara rohani? Dari Mazmur pasal 24. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Luar biasa Bapak Ibu. Pemazmur berkata, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Itu artinya ke dalam hadirat Tuhan. Itu artinya ke tempat yang kudus. Itu artinya ke tempat ibadah kita. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, kata firman Tuhan. Yang pertama sekali kata pemazmur adalah ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya. Luar biasa Bapak Ibu. Tangan kita harus bersih. Kenapa? Karena memang tangan ini kita pakai kemana-mana Bapak Ibu. Tangan juga dipakai orang untuk berbuat baik. Tapi tangan juga dipakai orang untuk berbuat jahat. Maka firman Tuhan berkata, tangan kita harus bersih Bapak Ibu. Dikatakan di dalam Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan begini. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Firman Tuhan berkata, kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka kita harus mentahirkan tangan kita. Bapak Ibu, tanpa kita sadar, dimanapun kita berada, kita pegang sesuatu. Kita pegang tangan kita
Kita pegang muka kita, tangan kita, orang lain di sekitar kita, teman-teman kita. Kita pegang yang bersih, tapi juga sering sekali kita pegang yang kotor. Maka firman Tuhan berkata, tahirkanlah tanganmu. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, Tuhan pakai pemerintah untuk memberkati saya dan saudara supaya tangan kita bersih. Amin Bapak Ibu. Jangan lupa Mazmur 24 dikatakan, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya. Amin. Ngomong kanan kirimu, mari kita cuci tangan. Amin Bapak Ibu. Mari kita cuci tangan. Kita pakai apa tangan rohani kita? Pakai firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mencuci pakai apa? Hadirat Tuhan, urapan Tuhan. Pertobatan kita kepada Tuhan. Itu kita sedang mencuci tangan Bapak Ibu. Kita kan orang tua sering ngomong sama anak-anak, jangan pegang itu kotor. Jangan pegang itu kotor, tidak bersih. Hal yang sama dengan diri kita. Apakah tangan kita kotor hari-hari ini? Tuhan berkata, mari kita tahirkan tangan kita Bapak Ibu. Karena mungkin tanpa kita sadar kita banyak menjamah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amsal dikatakan pasal 12 ayat ke-14. Amsal 12 ayat 14 akan bacakan buat kita semua. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya, dikatakan Amsal 12 ayat 14. Jadi apa yang saudara kerjakan dengan tangan saudara, maka itu akan kembali kepadamu. Jadi kalau kau mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu dengan tanganmu, maka kebaikan yang akan datang kepadamu dan kepada orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau kau pegang yang jahat dan yang kotor, maka engkau pun akan mendapat yang kotor dan orang lain pun akan kena. Bapak Ibu, Amsal mengingatkan kita, kalau engkau ingin mendapat yang baik dalam hidupmu, kerjakanlah dengan tanganmu yang baik. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita kerjakan dengan tangan kita semua hal yang baik. Makanya ada istilah tangan yang panjang. Tangan panjang itu artinya mencuri Bapak Ibu. Tangan kita nggak boleh mencuri. Apa artinya mencuri? Mencuri artinya adalah mengambil yang bukan milik kita. Itu artinya mencuri. Orang yang panjang tangan yang suka mencuri adalah orang yang tidak bersih tangannya. Mari kita cek hidup kita. Apakah kita sering mencuri di dalam hidup ini? Mungkin kita nggak mencuri benda, tapi kita mencuri sesuatu yang tidak pantas dalam hidup kita, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amsal pasal 31 Bapak Ibu. Khususnya buat istri-istri, Amsal 31 ini banyak berbicara tentang nasihat atau tentang seorang perempuan atau seorang ibu, seorang istri. Amsal 31. Dikatakan di sana Amsal 31 ayat 20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ini adalah amsal kepada istri yang cakap, kepada istri-istri yang penuh kasih. Dikatakan istri yang cakap memberikan tangannya kepada yang tertindas, bukan malah menindas, tapi memberikan tangannya untuk menghibur. Dikatakan mengulurkan tangannya kepada yang miskin, kepada yang berkekurangan. Artinya orang yang bersih tangannya adalah orang yang selalu pengen membagi sesuatu dengan orang lain. Bukan pengen diberi, tapi pengen memberi. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata adalah jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi kalau orang yang bersih tangannya secara rohani pasti suka memberi. Puji Tuhan. Tidak pelit Bapak Ibu. Orang Batak bilang holy. Tidak. Orang yang holy adalah orang yang tidak bersih tangannya. Arti rohani dari mencuci tangan adalah biarlah tangan kita selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain, minimal kita jangan menyusahkan orang lain. Puji Tuhan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, pemerintah memberikan kita protokol kesehatan, yaitu untuk
memakai masker Bapak Ibu, menutup mulut sebenarnya. Apa arti rohaninya dalam hidup saya dan saudara? Yaitu berbicara tentang kita menjaga perkataan kita. Kalau kita ingin yang baik dalam hidup kita, maka kita harus menjaga perkataan kita. Itu artinya memakai masker Bapak Ibu. Tidak sembarangan bicara. Amsal berkata, perkataan yang tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di atas pinggan perak. Amin Bapak Ibu. Mari kita lihat firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Dikatakan di sana, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Siapa yang mau melihat hari yang baik, kata firman Tuhan, maka dia harus menjaga perkataannya. Bukankah semakin banyak kita bicara, semakin banyak salah Bapak Ibu? Kitab Yakobus berkata, orang yang bisa mengendalikan lidahnya adalah orang sempurna. Jadi memang tidak ada orang sempurna di antara kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita, minimal kita belajar untuk menjaga lidah kita, untuk selalu berbuah yang baik. Karena kitab Yakobus juga berkata, tidak mungkin dari satu sumber keluar berkat juga keluar kutuk. Jangan sampai kita di gereja haleluya memuji Tuhan, pulang dari gereja Bapak Ibu kita maki-maki orang lain. Kita penuh emosi dan amarah. Kita nggak bisa menjaga perkataan kita. Kita mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Padahal sementara nanti kita ke gereja kita haleluya puji Tuhan. Tapi sementara kita ngomongin orang, terlepas itu baik atau benar atau tidak, itu bukan bagian kita membicarakan orang lain. Bicarakanlah tentang Tuhan Bapak Ibu banyak-banyak. Amin Bapak Ibu. Mari kita jaga perkataan kita. Mari kita jaga hidup kita Bapak Ibu. Amsal 16 dikatakan di ayat 24 berkata begini. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kenapa dia katakan obat bagi tulang-tulang? Organ yang paling lama habis dalam tubuh seseorang adalah tulang-tulang. Artinya sesuatu yang paling keras pun Bapak Ibu, itu perkataan kita bisa menjadi obat bagi hati orang yang sangat keras. Kalau kita menjadikan mulut kita ini sarang madu. Amin. Madu itu manis dan proteinnya banyak. Madu itu adalah obat. Madu itu adalah vitamin. Biarlah mulut kita ini jadi vitamin Bapak Ibu, bukan jadi racun. Tapi kalau ada sarang madu rohani dalam mulut kita, perkataan kita diurapi, menguatkan, menolong, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, maka perkataan kita itu akan memberkati banyak hati. Dikatakan dan bisa menyembuhkan tulang-tulang. Amin Bapak Ibu. Kalau kita mau sembuh tulang kita Bapak Ibu, marilah kita sering-sering mendengarkan hal-hal yang baik. Amin. Dari mana? Dari firman Tuhan. Banyak sekali ayat firman Tuhan yang bisa meneguhkan hidup kita. Kalau kita rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan menyembuhkan tulang-tulang kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan protokol yang ketiga yang diingatkan dan diamanatkan pemerintah kepada kita adalah social distancing atau physical distancing. Artinya jaga jarak Bapak Ibu. Perhatikan dengan baik-baik. Sebenarnya tanpa kita sadar, sejak dari Adam itu manusia itu sudah mengalami social distancing atau physical distancing dengan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Sewaktu Adam diperdaya dan Hawa diperdaya oleh ular atau iblis di Taman Eden, sebelumnya tidak ada jarak di antara Adam dan Tuhan, di antara Adam dan Hawa. Mereka telanjang, tapi mereka merasa tidak malu. Artinya tidak ada jarak Bapak Ibu. Mungkin tiap pagi Tuhan datang berbicara, sore Tuhan datang berbicara kepada mereka. Artinya tidak ada jarak Bapak Ibu. Tapi satu saat iblis
melalui ular datang menggoda Hawa dan Adam sehingga mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang terjadi? Maka social distancing pun terjadi di antara Tuhan dan manusia. Lihat ayatnya. Kejadian pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau, Adam? Adam, manusia. Di manakah engkau?" Langsung manusia itu membuat jaga jarak dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka telah merasa malu dan telanjang. Kenapa mereka merasa telanjang? Karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa ketidaktaatan. Walaupun kita sudah jadi hamba Tuhan Bapak Ibu, walaupun kita jadi orang Kristen sudah lama, tapi kalau kita sering jatuh dalam ketidaktaatan, atau kita sering jatuh di dalam ketidakpatuhan kita kepada Tuhan, maka kita akan terus menjaga jarak dengan Tuhan. Makanya sering sekali orang itu tidak mau datang kepada Tuhan. Karena apa? Dia merasa ada social distancing di antara mereka. Karena manusia itu merasa ada jarak. Apa yang membuat mereka ada jarak? Dosa. Mari kita lihat ayat firman Tuhannya. Dalam Yesaya pasal 59 Bapak Ibu. Yesaya pasal 59. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah, yaitu social distancing, yaitu jaga jarak, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Bapak Ibu, dosalah yang membuat manusia terpisah dengan Allah, dan manusia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu ada jarak dengan kemuliaan. Dan kalau kemuliaan tidak ada, maka pengharapan tidak mungkin ada. Dan kalau pengharapan tidak ada, iman tidak mungkin ada. Dan kalau iman dan pengharapan tidak ada, kasih tidak mungkin berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dosalah yang membuat kita terpisah dengan Tuhan. Makanya banyak orang tidak berani datang atau memanggil nama Tuhan. Kadang-kadang orang kita ajak ke gereja, dia nggak mau. Kenapa? Dia nggak berani karena dia merasa berdosa. Tetapi saya mau beritahu kabar gembira, kabar baik bagi kita semua. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, dan melayani lebih kurang 3,5 tahun. Dan mati di kayu salib, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, dan akan datang untuk menjemput saya dan saudara di awan-awan kemuliaannya. Justru Tuhan Yesus menjadi manusia supaya tidak ada lagi jarak. Makanya Tuhan menyuruh Musa di perjanjian lama, Bapak Ibu, membuat kemah, tabernakel Musa. Diajari Musa di gunung, waktu dia mengalami kemuliaan Tuhan di gunung selama 40 hari. Musa diajari membuat ibadah dalam bentuk tabernakel. Ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Artinya Tuhan bertemu dengan umatnya hanya melalui imam besar. Itu pun hanya sekali setahun. Masuk ke ruang maha kudus. Baru-baru ke ruang maha kudus, ke ruang kudus aja nggak bisa. Orang biasa. Jangan-jangan ke ruang kudus, ke pelataran aja pun harus ada kolam, ada pembakaran mezbah dan sebagainya. Dan antara tempat kudus dan ruang maha kudus itu ada tirai, Bapak Ibu. Sehingga dulu pada zaman Musa, orang Israel pas keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, maka orang Israel tidak bisa bertemu dengan Tuhan.
Makanya waktu Tuhan berbicara kepada Musa dengan melalui guntur dan sebagainya, maka orang selalu ketakutan. Mereka berkata, Musa, engkau sajalah yang berbicara dengan Tuhan. Kami tidak bisa, kami tidak tahan. Nanti kami mati karena kami merasakan kegentaran luar biasa. Betapa agungnya kuasa Tuhan itu, Bapak Ibu. Makanya hanya Musa yang datang mendekat. Imam-imam besar, Imam Harun bertemu dengan Tuhan di ruang Maha Kudus, lalu datang kepada umatnya yang ada di pelataran, lalu disampaikanlah pesan firman Tuhan kepada mereka. Begitulah di perjanjian lama, Bapak Ibu. Puji Tuhan, di perjanjian baru Yesus mati di kayu salib untuk merobek, untuk membuka social distancing ini, untuk menghancurkan jaga jarak ini. Mari kita lihat firman Tuhannya, Markus pasal 15 ayat 37 sampai 38. Markus 15 ayat 37 sampai 38. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu Yesus menyerahkan, dia katakan, Bapa, aku berikan rohku ke dalam tanganmu. Maka Alkitab mencatat, tiba-tiba tirai yang membuat jarak ruang Maha Kudus dengan ruang kudus di bait Allah, tiba-tiba itu menjadi terkoyak dari atas ke bawah. Artinya sekarang tidak ada lagi jarak di antara Tuhan dan manusia, karena Tuhan sendiri sudah datang menjadi manusia. Artinya sekarang setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus, dia bisa datang dengan berani penuh dengan kasih karunia, menghadap Tuhan di dalam doa, memohon anugerahnya. Bapak Ibu, ini perkara yang luar biasa. Arti rohani daripada protokol kesehatan pemerintah menjaga jarak adalah supaya saya dan saudara sekarang jangan ada lagi jarak antara engkau dengan Tuhanmu, antara aku dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Memang tidak salah kita berkata kepada orang lain, tolong doakan aku ya, tolong dukung dalam doa ya. Kita datang kepada hamba Tuhan, Pak, tolong doakan aku ya. Tidak salah. Tapi itu bukan cukup, Bapak Ibu. Tapi itu tidak cukup. Tapi engkau sendiri harus datang kepada Tuhan secara pribadi. Sekalipun saya seorang suami, punya saat teduh dengan keluarga, dengan istri, tapi saya pribadi pun tetap datang kepada Tuhan. Karena kita nanti masuk surga, Bapak Ibu, tiketnya satu, one by one. Saya nggak bisa membawa orang gandengan di belakang. Ayo masuk surga. Cukup dengan satu tiket. Tidak bisa. Semua punya tiket masing-masing, Bapak Ibu. Istri saya suruh dia saat tidur pribadinya dengan Tuhan. Anak-anak saya yang sudah bisa membaca. Anak pertama saya, Monik, saya suruh dia baca Alkitab minimal 1 pasal 1 hari. Dia harus bertemu dengan Tuhannya secara pribadi. Tidak boleh ada social distancing. Amin, Bapak Ibu. Sekalipun pemerintah menyuruh kita menjaga jarak satu dengan yang lain, tapi secara rohani itu artinya saya dan saudara tidak ada lagi jarak dengan Tuhan. Artinya kita bisa tembus, bisa tiap saat kita datang kepada Tuhan, kita bisa menyembah Dia, kita bisa berdoa, kita bisa membaca Alkitab. Kita bisa datang menyembah Tuhan, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Artinya social distancing-nya sudah tidak ada lagi. Karena sudah dikoyakkan oleh kematian Tuhan di kayu salib. Tirai yang membuat jarak antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus itu sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematian tubuhnya di kayu salib. Amin, Bapak Ibu. Saudara diberkati hari ini, mari kita pribadi lepas pribadi, kita harus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Itu dasar rohani hidup kita, Bapak Ibu. Ayub, ayat yang terakhir, Bapak Ibu. Ayub pasal 42. Di waktu Ayub menghadapi pergumulan yang berat, anak-anaknya mengalami kengerian yang luar biasa, kebinasaan. Hartanya banyak, semua habis, tinggal dirinya sendiri.
Tapi Tuhan kembali memulihkan Ayub dan menyembuhkannya. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan memberkatinya 2 kali lipat. Lebih daripada apa yang sudah terhilang. Tapi apa yang menjadi momen dari semua ini? Apa esensi atau inti daripada yang dialami Ayub ini? Pergumulan, problem, masalah silih berganti dalam hidup Ayub. Dia putus asa, tetapi dia masih tetap bertahan. Dan waktu Tuhan kembali bertemu dengan dia, inilah yang dia katakan Bapak Ibu di Ayub pasal 42 ayat yang kelima. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub berkata di akhir semua pergumulannya, setelah dia mengalami pemulihan, satu hal dia tahu. Tujuan dari semuanya ini adalah supaya Ayub dengan Tuhannya tidak ada lagi jarak. Amin Bapak Ibu. Tidak lagi social distancing. Makanya Ayub berkata, aku hanya mendengar engkau dari orang lain saja. Berarti selama ini hubungan pribadinya Ayub dengan Tuhan belum bisa menembus jarak itu. Belum bisa menembus social distancing itu. Tapi setelah dia melewati semua pergumulan itu dan dia menang Bapak Ibu, maka dia berkata, sekarang aku memandang engkau dengan mataku sendiri. Artinya tidak ada lagi jarak Ayub dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mungkin pergumulan yang kau alami hari-hari ini untuk membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan. Satu hal saya ingatkan kita, jadikanlah semua yang kita alami dalam hidup kita untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Sekalipun pemerintah menginstruksikan kepada kita secara protokol kesehatan, jaga jarak satu dengan yang lain, tetapi secara rohani itu artinya kita dengan Tuhan jangan ada lagi jarak. Amin. Kenapa orang itu ada jarak dengan Tuhan? Dia malas berdoa, dia nggak mau baca firman Tuhan, dia nggak mau belajar tentang rohani, dia nggak peduli tentang kasih, dia nggak mau tahu dengan orang lain. Dia mau dirinya sendiri seperti yang mau dia mau. Dia apa yang dia pikirkan itu yang dia lakukan, dan dia merasa benar. Dia tidak akan mau mempertimbangkan kebenaran orang lain, dan dia tidak peduli dengan orang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang mempunyai jarak dengan Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi jarak dengan Tuhan, kita berkasih kasihan, kita dekat dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, tiap hari kita datang kepada Tuhan, kita belajar firman-Nya. Artinya Tuhan dekat dengan kita Bapak Ibu, dan kita dekat dengan Tuhan. Maka tidak ada lagi social distancing, physical distancing antara kita dengan Tuhan. Amin. Itulah tujuan daripada protokol pemerintah diberikan kepada kita, yaitu secara rohani. Amin Bapak Ibu. Yaitu mencuci tangan. Jangan lupa tangan harus sering dicuci. Yang kedua, memakai masker. Jangan lupa mulut dan perkataan kita harus bersih. Yang ketiga, social distancing. Amin. Usahakan menjaga jarak dengan manusia, dengan orang-orang di luar sana. Tapi dengan Tuhan kita tidak boleh ada jarak. Dengan Tuhan kita tidak boleh menjaga jarak. Dengan Tuhan kita harus tembus pandang. Amin. Sampai Tuhan menjuru malaikat memegang pedang bernyala-nyala di Taman Eden, supaya Adam dan Hawa tidak bisa dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Dikatakan di kitab Wahyu bahwa pohon kehidupan itu berhak dimiliki orang yang sudah mengalami pertobatan dalam hidupnya. Artinya jalan ke Taman Eden sekarang sudah tembus Bapak Ibu. Siapa yang membukanya? Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan kepada orang yang di sebelah kanannya, waktu dia berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Apa jawaban Tuhan Yesus kepada dia? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Taman Firdaus, Taman Eden. Orang ini bisa masuk Bapak Ibu, langsung dapat tiket anugerah. Karena sudah tidak ada lagi social distancing di antara orang ini dan Taman Firdaus. Kenapa tidak ada? Tuhan Yesus sendiri sudah membukanya. Artinya
Kalau Tuhan yang di depan kita berjalan, maka Tuhan yang akan membuka segala jalan-jalan kita. Amin Bapak Ibu. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. 3 protokol kesehatan dari pemerintah dan 3 protokol rohani dari Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa terus. Saya percaya masa-masa ini kita akan lewati bersama-sama sampai nanti kita kembali bertemu beribadah di tempat yang bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Saya percaya setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Biarlah setiap firman yang mereka dengar menjadi kekuatan obat bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Saya berdoa Tuhan buat yang sakit disembuhkan. Buat yang lemah dikuatkan. Buat yang mengalami beban-beban yang berat diberikan sentosa, damai sejahtera dan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus yang menjamah umat Bapa. Yang berkekurangan Tuhan tolong cukupkan mereka Tuhan. Minimal untuk makan dan minum umat-Mu. Mereka mendapatkan kecukupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan bukalah hatimu. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih karunia dari Bapa di surga yang berlimpah-limpah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya dan saudara sampai nanti kita diangkat dalam kemuliaannya di awan-awan dan kita akan hidup dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.